Assalamualaikum, sahabat kampung Islam. Kalian pasti setuju kalau kesuksesan seseorang itu tidak tergantung pada tingkat pendidikan, melainkan punya semangat dan rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Insya Allah kalian pasti berada di puncak kesuksesan. Video yang saya suguhkan ini, tidak lain untuk memberikan edukasi dan semangat kepada kalian bahwa, di balik penampilan seseorang yang biasa-biasa saja, terdapat kemampuan yang luar biasa. Kali ini saya mengunjungi Kampung Talangoh yang terdapat di Kabupaten Sumeneb. Kalau mau ke Kampung Talangoh ini, harus menyeberangi laut menggunakan kapal kecil terlebih dahulu. Sesampainya di Kampung Talangoh, saya merasa berada di ibu kota Jakarta, karena di Kampung Talangoh di samping masyarakat mayoritas penduduk Islam, juga di kampung ini, untuk mencari rumah yang terbuat dari bambu sudah tidak ada, semua rumah penduduk sudah pakai beton. Ini daerah kecil, kalau saya bisa bilang cuma luasnya mungkin berkisar satu desa dan di sekelilingnya diapit pembatas laut. Kalian penasaran? Coba kalian traveling ke Madura paling ujung timur. Di Kampung Talangoh ini, ada seseorang yang menurut saya orang luar biasa. Beliau penggiat tambak udang yang kabarnya meraup untung ratusan juta. Namun sebelum videonya dilanjut, jangan lupa ditekan tanda merahnya, biar ada pemberitahuan ketika saya upload video terbaru. Kalian penasaran? Yuk ikuti saya. Nah, ini pemiliknya punya 3 teman-teman ya. Satu. Nah, terus yang itu lagi tuh. Nah, tuh. Nah, itu lagi. Dah. Dan juga di sana itu. Nah, itu. Di sana. Nah, sana. Nah, luar biasa teman-teman ya. Ini di daerah mana Pak? Talangoh. Saya sekarang ada di Talangoh ini teman-teman ya. Tuh. Nah, ini hidup setiap hari kayak gitu tuh. Nah, ini bukan bekerja sama dengan nih guys, bukan kerja sama dengan pemerintah ini. Nggak ada subsidi dari pemerintah sama sekali nih. Ini bisnis pribadi ini. Dananya bisa ada suntikan dana dari pemerintah, mungkin diperbesar lagi sampai sana tuh. Wah, itu banyak lahannya lah sih. Tuh, bisa bagi hasil, bisa dibangun semua itu lahan-lahan itu. Terus, ini bisa dicopotin semua ini kalau bekerja sama dengan pemerintah ini. Nah, gitu. Nah, ini pemiliknya ini Pak Haji ini. Nah, ini coba lihat ya. Lihat yang satu ini. Nah, lihat. Nih, loh ini katanya masih baru tebar teman-teman ya, baru panen terus dipasang lagi. Ini ada apa ini busa. Ada busanya ini diapain kalau ada busa kayak gini? Dibuang atau tetap begini? Dibiarkan aja. Oh, bisa langsung terbang tuh, kena angin. Iya, ini baru pertama kali saya melihat tambak di sini. Tambaknya bisa teman-teman. Ya. Nah, kalau dulu kalau kemarin saya bukan tambak seperti ini, tapi di kolam-kolam di apa namanya itu, kayak tanah gitu, diginikan, digali gitu, terus dikasih air udah. Kalau ini bukan, beda. Ada anunya ini, ada tempatnya. Lebih tinggi, tidak di tanah, lebih tinggi. Ada tempat khusus. Ini beda. Nah, mungkin
Kita tanya ini orangnya. Nah, ini orangnya nih teman-teman ya. Ya. Kok gimana ceritanya awalnya gitu kok tertarik gitu? Padahal Bapak sendiri bukan jurusan pertanian atau perikanan gitu kan. Nah, ya. Coba ceritakan Pak biar mereka juga tertarik gitu. Siapa namanya Pak? Mulyono. Budi Mulyono teman-teman ya, Budi Mulyono. Di mana Pak? Talango Sumeneb. Ya, oke. Gimana kok tertarik membudidaya udang fanami ya? Fanami. Oke. Jadi awalnya awal mulanya itu saya diminta bantu seorang teman dari Australia yang ingin punya usaha di Indonesia. Jadi berawal dari dia pelihara lobster dan kepiting soka. Tapi di tengah perjalanan setelah dipelajari memang prospeknya bagus, hanya saja bayarnya kesusahan untuk cari pembeli. Jadi tidak sebanyak bayar untuk udang fanami. Akhirnya karena sudah berjalan sekian lama, cobalah pertama kali itu belajar. Karena kolamnya yang ada itu di indoor, maka pertama kali percobaan itu di indoor. Terus terang saya tidak punya basic di pemeliharaan udang fanami. Jadi hanya tanya-tanya ke teman-teman yang sudah berhasil itu, tanya bisakah udang fanami itu dibudidayakan di dalam ruangan. Teman itu kebetulan bilang bisa, tapi ternyata percobaan pertama gagal. Begitu benar dimasukkan langsung mati. Gitu. Akhirnya berbekal bahasa Inggris yang saya kuasai, saya coba searching, adakah budidaya yang bisa memelihara udang fanami itu indoor. Ternyata ketemu. Saya lupa nama websitenya, cuman saya hanya teringat nama orang yang mengajarkan waktu itu, namanya Andrew, dengan pakai sistem bioflok. Jadi pertama kali saya mencoba itu dengan sistem bioflok. Jadi 2 bulan dihubungi, ternyata 2 bulan baru dapat balasan via email waktu itu. Terus seperti itu. Jadi percobaan pertama berhasil hingga 1 bulan, lalu udangnya mati. Kita pelajari, kita tanya kenapa udangnya mati. Iya. Ternyata oksigen, kurang oksigen. Kami tidak tahu kebutuhan oksigennya berapa. Beli alat pengukur oksigen. Coba lagi dipraktekkan. Ternyata ada kendala lagi. Oksigen yang digunakan waktu itu, blower yang digunakan itu pertama menggunakan kompresor AC. Jadi lama-kelamaan kompresor AC itu mengeluarkan kayak minyak, dan akhirnya minyak itu masuk ke kolam dan akhirnya udangnya mati. Yang ketiga, setelah dipelajari, kita rubah sistem aeratornya pakai Risan LP100. Untuk beberapa kolam saya sediakan sekitar 6 aerator di kolam tersebut, dan alhamdulillah berhasil. Setelah berhasil itu kami coba lagi 2 kali lagi di indoor dan hasilnya terus bagus. Lalu sebelum terjun ke yang lebih besar, saya coba di kolam lele di outdoor. Jadi di luar kita gunakan sistem yang sama, perlakuan yang sama. Apakah ada kemungkinan plankton tumbuh? Ternyata plankton tumbuh. Ya, cuman sekarang bagaimana menyiasati bagaimana plankton itu nggak tumbuh di sistem budidaya yang diterapkan. Akhirnya dari beberapa kali percobaan ketahuan, dari beberapa percobaan itu sampai jadi 5 SOP, dan dari 5 SOP itu saya kembangkan lagi. Jadi kalau bioflok itu murni menggunakan bakteri aerob, maka saya gabung dengan bakteri anaerob. Dan alhamdulillah dari percobaan-percobaan tersebut semakin bagus hasilnya. Bahkan air budidaya ini setelah kami bawa ke lab, ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb, kondisinya atau hasil labnya itu berada di bawah ambang batas yang ditentukan oleh standar nasional Indonesia dan aman dilepas langsung ke laut. Jadi seperti itu. Jadi kalau pada tebar umumnya di setiap tambak itu hanya 75 ekor hingga 100 ekor per meter persegi. Dengan sistem yang saya lakukan ini, sistem bakteri yang lakukan ini sudah terbukti aman dengan tebaran 300 ekor per meter. Dan sekarang ini saya coba tebar dengan 350 ekor per meter. Cuman setelah saya sampling kemarin itu dengan bonusnya itu jatuhnya yang harusnya 2.500 per kantong itu jatuhnya dapatnya 2.890. Jadi kalau dihitung dari per kantong itu
maka sekarang tebarannya adalah 406 ekor per meter persegi. Ini DOC ketiga dengan ditebar di 2 hari yang lalu. Kalau dengan tebaran 300 ekor per meter kemarin, 3 kolam ini mampu, kalau yang 1 kolam diameter 13 ini mampu 1,8 ton. Saya berharap dengan penambahan jumlah tebar ini, saya berharap bisa mencapai 2 ton lebih Ketika panen ya? sampai panen. Sampai panen. Oke. Insya Allah. Panennya ini berapa bulan Pak ya? Panen itu kalau yang sudah saya terapkan di siklus ketiga kemarin, saya parsial sampai 7 kali. Bisa dilihat di channel saya, YouTube-nya namanya Oreng Tasek. Oreng Tasek ya. Tasek. Ya teman-teman ya, channelnya bisa dilihat aksinya di Oreng Tasek gitu ya, channel YouTube. Nah, saya ingin tanya lagi, dari pengalaman Bapak yang penebaran yang kemarin-kemarin, kira-kira biasanya kan ada yang mati, berapa persen Pak? Apa hidup Kemarin semua? tingkat kehidupan itu 95,16%. Jadi kematian itu nggak nyampe 5%. Oh, berarti hampir Hampir nol 100%. ya, Hampir 100% kehidupannya. Ya. Oke, makasih Pak. Semoga sharingnya Bapak ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman di luaran sana untuk menjadi petambak ya, Ya, petambak udang Fanami. Ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Sukses Pak, sukses Amin. ya.